Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Anggun Lestari NPM 2013-03-1011 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi SMA kelas 11 semester 1. Jadi, materi yang akan saya bahas yaitu tentang ketenagakerjaan. Sebelum itu, apa sih perbedaan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Baik teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, jadi perbedaan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja yaitu yang pertama, tenaga kerja adalah sejumlah keseluruhan penduduk di dalam tingkat usia kerja yang berusia 15 tahun atau lebih, di mana mereka memiliki potensi yang dapat memproduksi barang atau jasa, sehingga bagi mereka yang berusia 15 tahun atau lebih sudah termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja. Rumus untuk menghitung tenaga kerja yaitu ST dikali output dibagi waktu kerja. Baik, berikutnya yang kedua yaitu angkatan kerja. Jadi angkatan kerja adalah sejumlah penduduk dengan usia kerja yang termasuk di dalamnya penduduk yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia untuk masyarakat guna melakukan kegiatan ekonomi yang sebagai sumber pendapatan atau penghasilan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui perbedaan antara tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, materi berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Jadi jenis-jenis tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat kerjanya. Berdasarkan sifat kerjanya itu dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi, seperti contohnya yaitu sopir dan montir. Yang kedua yaitu ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja ini melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan atau ide yang bersifat produktif. Contohnya yaitu seperti manajer, direktur, dan konsultan. Selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja yaitu yang kedua berdasarkan keahliannya. Dibedakan menjadi yang pertama tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja ini memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Contohnya yaitu seperti dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini memerlukan latihan atau pengalaman kerja. Misalnya contohnya yaitu tukang masak, koki, sopir, pelayan toko, montir, penjahit, atau pelukis. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Misalnya yaitu pesuruh, kuli bangunan, buruh, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan yang lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja yaitu yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Yang pertama itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biasanya dikenakan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya yaitu karyawan bagian produksi. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya operasional pabrik, misalnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari tenaga kerja, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki
banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas. Seharusnya dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi masalah ketenagakerjaan di negeri kita tercinta ini. Masalah ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi memang sangat kompleks. Beberapa masalah dari ketenagakerjaan itu sendiri antara lain yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu negara. Angka pengangguran di Indonesia sendiri masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja juga masih rendah. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Makin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Selain itu, kelebihan tenaga kerja dapat menyebabkan pasar kerja kurang berkualitas sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan dalam hal pertumbuhan lapangan kerja. Namun tetap saja pencari kerjanya lebih banyak sehingga masih menjadi masalah yang harus diperhatikan pemerintah. Yang ketiga yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada keterampilan dan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Faktor ini sangat berpengaruh pada rendahnya penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Sebaliknya, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi mempunyai banyak keterampilan dan mengerjakan lebih banyak pekerjaan dan memiliki peluang wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Selanjutnya, yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan persebaran tenaga kerja yang tidak merata karena angkatan kerja lebih berfokus di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih ada yang kekurangan tenaga kerja. Terlebih mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi lebih berfokus pada daerah dengan kepadatan tinggi. Jadi ada ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam penyebaran angkatan kerja. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di Indonesia itu masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kondisi tempat kerja yang buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja masih dirasakan oleh sebagian dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim dari investasi. Baik, jadi kita tadi sudah mengetahui apa saja permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi masalah tersebut serta meningkatkan kualitas kerja yang ada di Indonesia? Dari ulasan materi tentang ketenagakerjaan yang saya sudah bahas tadi,
kita menjadi lebih paham betapa permasalahan dari ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Maka dari itu, ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi dari permasalahan ketenagakerjaan. Antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua, yaitu pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk menampung tenaga kerja yang semakin meningkat. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi pegawai negeri ataupun mendorong pihak swasta di sektor industri bagi tenaga kerja yang siap pakai. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan berkembangnya usaha-usaha mandiri atau industri rumah tangga. Selanjutnya yang keempat yaitu pemerintah harus menerapkan kebijakan upah yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga kerja di Indonesia. Yang kelima yaitu meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui jenis-jenis tenaga kerja, permasalahan tenaga kerja, dan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sistem upah dan pengangguran. Jadi yang pertama yaitu ada sistem upah. Apa sih sistem upah itu? Jadi sistem upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam mengeluarkan kebijakan pemberian upah kepada pekerjanya, yaitu yang pertama tingkat persaingan upah dengan usaha jenis, yang kedua struktur upah pada tingkat pekerja, dan yang terakhir adalah performa dari pekerja itu sendiri. Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada pekerja di Indonesia ada beberapa jenis. Tiap jenis upah memiliki cara pembayarannya sendiri. Adapun jenis-jenis dari sistem upah tersebut, yang pertama yaitu sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lama seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua yaitu sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pekerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Misalnya, Pak Salam ingin membangun rumah 2 lantai. Ia mempekerjakan tukang yang dibayar sebesar 20 juta di awal hingga rumah tersebut siap dihuni, tanpa adanya penambahan upah kembali dan biasanya dibayarkan di awal pekerjaan. Yang ketiga yaitu sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga ia lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yang keempat, yaitu sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat bahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem upah berkala. Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran dari hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu sistem bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dan cara pembayaran dari upah tersebut. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif agar karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja
penduduk yang berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya itu seperti ibu rumah tangga, anak sekolah, siswa SMA, SMP, ataupun mahasiswa perguruan tinggi dan sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas apa saja sih jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis-jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak ada kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang dari pendidikan pekerja tersebut. Yang kedua yaitu ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran ini kondisinya sering terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur ekonomi yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Selanjutnya yaitu ada pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Selanjutnya yaitu ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti sebagai mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat. Selanjutnya yaitu ada pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan seperti petani atau nelayan. Selanjutnya yang terakhir yaitu setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Baik, selanjutnya yaitu dampak dari pengangguran. Jadi semakin banyaknya pengangguran di suatu negara tentu akan memberikan dampak yang negatif, yaitu seperti yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentunya berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, serta munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikologis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.